Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Salam spell situ. Disiplin, jujur, beriman, tekun, dan unggul. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua? Luar biasa. Luar biasa. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita buka dengan doa dulu yang akan dipimpin oleh keluarga. Monggo Mbak Nadia. Ya, Bu. Marilah Ibu Guru dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nadia sudah membuka kegiatan. Sama-sama, Bu. Sebelum melanjut ke materi, saya akan cek kehadiran kalian dulu di Google Form yang sudah saya sharekan di grup WA. Kemudian juga saya akan cek kehadiran kalian di sini. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks fabel. Nah, pada hari ini kita masih akan melanjutkan materi pokok tentang menulis teks fabel. Ya. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, di sini nanti apa saja yang akan kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menyusun potongan teks fabel secara urut kan teksnya. Kemudian kalian juga bisa menuliskan kerangka teks fabel. Kemudian kalian bisa menulis teks fabel dengan perhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, kita lihat dulu pokok materinya. Pokok materi di sini nanti kita akan membahas tentang struktur teks fabel, kemudian menulis teks fabel. Nah, ya ingat-ingat kembali ya. Struktur teks fabel itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi, dikatakan orientasi itu selalu pada bagian pembuka. Komplikasi, bagian klimaks, resolusi, bagian pemecahan masalah, kemudian koda, itu bagian akhir. Ini langkah-langkah menulis teks fabel. Nah, kita masuk ke materi hari ini, yaitu langkah-langkah menulis teks fabel. Langkahnya itu ada 4, nak. Ada temukan ide, kemudian mengumpulkan bahan, kemudian membuat kerangka, kemudian terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Ya, jadi tingkat langkah-langkahnya ada 4. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan ide. Langkah kedua adalah mengumpulkan bahan. Setelah ide cerita ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan apa yang akan kita tuliskan. Nah, setelah bahan dan ide cerita dikumpulkan, maka langkah berikutnya adalah menyusun kerangka cerita. Sampai di sini ini adalah kerangka cerita. Setelah kerangka cerita ini terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah membuat. Nah, dari kerangka tadi, kalau kita buat disatukan menjadi semacam ini ceritanya. Judulnya Singa dan Tikus. Nah, sekarang latihan soal. Ya, baik. Untuk ini sekarang kalian buka Google Classroom kalian di bagian Bahasa Indonesia kelas 7 ini ya. Nah, kemudian nanti kamu akan menemukan 5 teks yang acak. Saya susun secara acak di sana. Kemudian kalian membentuk kelompok 3 orang. Nanti biar sekarang kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Teksnya
katak jahat dan tikus petualang. Silakan Saya, dibaca. Bu. Oh ya, Mbak Priska, dibacakan dengan intonasi yang pelan-pelan dan jelas ya Mbak Priska, supaya teman yang lain bisa mengingat. Ya. Silakan Mbak Priska. Katak jahat dan tikus petualang. Suatu ketika hiduplah seekor tikus muda yang ingin mencoba mencari petualangan baru. Kemudian ia berjalan menyusuri pinggiran kolam di mana di kolam tersebut tinggallah seekor katak. Saat katak tersebut melihat tikus, lalu dia berenang menuju ke tepi kolam, di mana suatu ketika ada tikus muda mencari petualangan baru, lalu menuju ke tepi kolam di mana katak tinggal. Ketika katak melihat tikus, dia berenang ke tepi kolam tempat tikus itu dan berkata, "Hei tikus muda, sedang apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihat alam yang indah ini dan aku akan mencoba petualangannya," jawab Rat dengan antusias. Dalam benak sang katak memiliki akal licik untuk mengerjai sang tikus. "Wow, ini hal yang sangat menarik. Maukah kamu pergi ke tempatku, wahai tikus muda yang suka berpetualang?" tanya katak itu kepada tikus muda itu. Sang tikus sangat ingin berpetualang, tidak berpikir panjang lagi, dan ia menerima ajakan sang katak karena dia sangat ingin berpetualang ke seluruh dunia dan melihat segala yang ada di dunia. "Tapi aku tidak pandai berenang, katak," kata tikus muda itu dengan cemas. "Hahaha, kebetulan sekali aku akan mengerjaimu, wahai tikus muda," ucap sang katak di dalam hati. Hei, jangan khawatir tikus muda, aku akan selalu di samping membawamu dan berenang di sampingmu dan menjagamu, rayu sang katak dengan sangat manis dan raut wajah penuh senyuman. Sang katak memiliki akal agar sang tikus bisa yakin bahwa katak akan selalu membantu sang tikus saat berenang di kolam. Dia mengikat kaki tikus tersebut ke kakinya sendiri dengan seutas tali. Lalu dia melompat ke dalam kolam sambil menarik tikus muda yang polos. Tikus muda terombang-ambing di kolam dan sesekali tenggelam dan kemudian ditarik ke permukaan lagi oleh sang katak. Lalu kembali terombang-ambing dan begitu seterusnya berulang-ulang. Sang tikus yang terbawa-bawa berenang bersama katak akhirnya merasa cukup dan ingin kembali ke pinggiran kolam. Tetapi sang katak yang jahat memiliki rencana lain. Dia kemudian menarik sang tikus masuk ke dalam air dan sang tikus mohon ampun untuk melepaskannya ke permukaan. Namun sang katak malah tertawa kegirangan melihat tikus muda tersiksa. Di benaknya timbul akal licik lagi. Aku akan menarik tikus muda ke air yang lebih dalam lagi. Tetapi sebelum sempat sang katak membawa tikus ke air yang lebih dalam lagi, datanglah seekor elang terbang menyambar ke bawah, menangkap sang katak. Ketika burung elang mengangkat sang katak ke udara, tali yang mengikat di kaki katak dan tikus terlepas dan membuat tikus yang ikut terangkat ke udara langsung jatuh ke semak-semak dan sekaligus menyelamatkan sang tikus. Tikus muda melihat ke atas sang katak semakin jauh, semakin terlihat kecil dibawa oleh burung elang yang akan menjadi santapan si burung elang. Ringkasan cerita fabel dan pesan moral adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dongeng fabel katak dan tikus adalah janganlah suka jahat terhadap makhluk lain dan balasan yang Ya, terima kasih Mbak Priska sudah membacakan. Bagus sekali. Kelompok terakhir, kelompok 5. Musang dan ayam. Suatu hari di senja yang tenang, hiduplah seekor ayam betina yang sedang mengarami 3 ekor telur yang akan menetas. Sang induk ayam itu sangat sayang kepada anak ayam yang ada di dalam telur tersebut. Dari kejauhan muncullah seekor musang yang jahat ingin segera mendekati kandang ayam betina tadi. Namun sebelum menuju ke kandang ayam tadi,
Si musang harus menaiki sebuah pohon besar, namun sayangnya musang tak bisa memanjat pohon itu. Akhirnya, akal bulus sang musang pun muncul. Ia perlahan-lahan menuju pagar terdekat dengan kandang ayam itu, lalu ia berkata, "Hai ayam, aku membawa pesan dan sesuatu yang maha penting dari sang raja hutan. Bukalah pintumu itu lekas," pinta si musang ke induk ayam tersebut. Ternyata ayam tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa musang sedang mengincarnya. "Ya, tunggu sebentar. Aku juga ada pesan dari serigala sahabatku. Dia punya sesuatu untukmu. Sebentar ya." "Serigala, serigala, kemari sini," kata si induk ayam tidak mau kalah sama sang musang. Si musang mendengar si ayam berteriak dan seraya langsung berpikir, "Wah, ternyata dia sahabat serigala yang menjadi musuhku. Aduh, aku harus pergi nih." Si musang pun segera meninggalkan kandang induk ayam tadi dan tidak mau kembali lagi. Akhirnya induk ayam dan telur-telurnya selamat dari akal jahat si musang yang mempunyai niat jahat untuk memangsanya. "Jangankan kamu, aku saja takut dan lari kalau ada serigala yang mendekati. Hihihi," tawa si induk ayam sambil kembali mengerami lagi telur-telurnya. Sudah, Bu? Ya, baik, terima kasih. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Saya memiliki 2 buah gambar fabel. Nah, silahkan kalian pilih salah satu gambar yang kalian suka, kemudian susunlah menjadi sebuah teks fabel yang utuh. Nah, nanti gambarnya baik, kita masuk ke kesimpulan. Tadi sejak pagi kita sudah berbicara mengenai cara menulis teks fabel ya, teks fabel. Nah, apa yang kamu dapatkan atau apa yang bisa kamu simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Langkah-langkah menulis fabel. Pertama, menemukan ide. Kedua, mengumpulkan bahan. Ketiga, menyusun kerangka kalimat. Keempat, mengembangkan kerangka keterangan. Bagus sekali, ya. Tepat sekali. Hari ini kita belajar mengenai menulis teks fabel. Langkah yang harus diambil yang pertama adalah menemukan ide, seperti kata Mbak Desi. Kemudian mengumpulkan bahan. Bahannya apa saja yang dipakai. Kemudian membuat kerangka. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan menjadi sebuah fabel yang utuh. Baik, untuk hari ini pelajaran sudah selesai. Baik, sekarang kita tutup doa. Yang menutup doa adalah ketua kelas lagi, Mbak Nadia. Marilah Ibu Guru dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.